Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farizal dari Prodi Ekonomi Syariah Khusus 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada saya dari Ibu Sayumaningsi dari jauh hari, yaitu sebanyak 3 soal. Yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara ekonomi mikro Islam dan ekonomi konvensional. Ekonomi mikro Islam menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel yang utama. Jadi, dalam ekonomi mikro Islam ini terdapat batasan syariah yang berarti setiap transaksinya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan sedangkan ekonomi konvensional yaitu perilaku individu dalam pengambilan keputusan bertindak sesuai norma dan aturan menurut persepsinya masing-masing. Jadi, ekonomi konvensional ini tidak diatur sesuai prinsip syariah, tetapi sesuai norma dan prinsip masing-masing, entah itu halal ataupun haram. Yang kedua yaitu permasalahan ekonomi Islam versus ekonomi konvensional. Menurut ekonomi konvensional, kelangkaan terjadi akibat sumber daya yang terbatas, sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas. Dan sedangkan menurut ekonomi Islam bakal asadar, sumber daya hakikatnya berlimpah dan tidak terbatas. Yang menjadi permasalahan ilmu ekonomi yaitu ketimpangan sumber daya yang tidak merata di antara manusia, yaitu distribusi. Baiklah, saya akan menjawab soal yang ketiga yaitu nilai universal ekonomi. Tauhid, adil, nubuwah, khilafah, ma'ad. Yaitu 1. Tauhid yang berarti keesaan Allah. Allah itu Maha Esa yang merupakan fondasi kita yang tidak ada Tuhan kita selain Allah. Yang kedua, adil yang berarti Allah itu Maha Adil, tidak membeda-bedakan berarti antara umat manusia. Yang ketiga yaitu nubuah, kenabian. Allah telah mengutus nabi dan rasul kepada manusia untuk memberikan ajaran yang telah disampaikan kepada nabi dan rasul, kemudian nabi menyampaikan kepada manusia sebagai petunjuk manusia agar manusia itu berperilaku baik dan benar. Bahwasanya seorang pembisnis itu harus memiliki sifat seperti nabi. Yang keempat yaitu khilafah, pemimpin. Allah telah menciptakan manusia itu seperti pemimpin, bahwa seorang pemimpin harus berperilaku baik dan benar. Dan dalam perekonomian, pemimpin harus memiliki sifat yang seimbang dengan aturan-aturan syariah dan tidak melanggar hak-hak manusia. Yang keempat yaitu ma'ad atau hasil. Hasil sebagai seorang pembisnis, kita harus memiliki untung atau hasil, sehingga keuntungan itu telah kita dapat di dunia dan akhirat. Juga berarti sebagai pembisnis harus mencapai laba di dunia dan akhirat. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman saya minta maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.